Pembegawan masih tetap ingin menyampaikan kabar tentang rasa berduka saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini sudah lebih dari 10 hari usai peristiwa musibah banjir bandang. Bagi kita sebagai sama manusia atau setidaknya warga satu bangsa dan satu negara, tentu kan ya prihatin. Siapa sih yang bisa nahan untuk tidak ikut ternyuh, tergerak hatinya buat bersuara pada bencana hidrometeorologi yang ada di sana itu? Lu kok seperti tidak segera ditangani dengan baik? Apakah ada sesuatu yang didelik gitu loh? Pemerintah terkesan tidak cepat dalam menangani sama memberi bantuan itu. Dibandingkan sama tsunami dulu. Lah mungkin dari jumlah korban ya kalah banyak, tetapi justru masih banyak yang mengalami bencana, membuat situasinya lebih parah dari tsunami. Dan itu diungkapkan oleh Bupati Aceh Utara. Sampai mesti menangis dengan kondisi itu. Yang jadi pertanyaan, kok bisa para relawannya Jokowi, Jokowers, para pemujanya, semua membisu. Menang kelakep itu. Tidak ada satupun di antara mereka membahas tentang bencana ini. Padahal berdasarkan yang sudah banyak dikupas media atau dari video yang tersebar, salah satu penyebab utamanya tentu akibat deforestasi. Nggak berani kritik. Artinya itu gini. Deforestasi itu pokoknya penebangan hutan sembarangan. Ya, ngawut, illegal logging, pembabatan tanpa disertai izin dan sebagainya, diizinkan 1 hektar, yang dibabat 1 hektar. Gitu. Yang tidak manut dengan semestinya. Wilayah yang terdampak dengan banjir bandang ini, atau mereka menyebut dengan galudu. Banjir bandang itu bahasanya itu galudu sana. Itu hampir merata kok di 3 provinsi itu. Bahkan jalan jadi sungai sudah nggak terbentuk sungai lagi. Karena penuh kayu, tumpukan, gelondongan dan sebagainya. Bahkan BNPB ini lembaga resmi pemerintah. Sampai merilis data ada 1 juta pengungsi. Mereka terpaksa tidak tinggal di rumahnya sendiri. Tidak bertahan di zona nyaman mereka. Lah ini semua tidak bikin para pemuja, para relawannya Jokowi itu bergerak hatinya. Mereka lebih senang ngecebret masalah membela atau pasang badan demi junjungannya. Tetapi tidak pernah memikir saudara-saudara kita yang menderita di Pulau Sumatera ini. Kalau pengungsinya 1 juta, lalu yang meninggal berapa itu? Jumlah korban masih terus didata. Ada yang hilang, sakit, luka. Bergerak dari hari ke hari, terus bertambah itu. Situasi yang memilukan ini, sing marai ati, mak sengkring, sakit gitu. Bagi sebagian pihak, itu tidak dianggap sama sekali. Walaupun ada puluhan ribu video tersebar, sekelompok orang ini abai dengan itu semua. Tidak hanya mata fisiknya yang tidak melihat, mata batin jiwa nurani tidak tersentuh sama sekali. Dengan kejadian yang sangat miris. Banjir bandang yang menghancurkan semuanya. Bukan hanya harta benda, nyawa. Mau tahu siapa mereka? Nggak punya rasa empati yang saya lihat itu. Ya para Jokowers yang aktif di channel YouTube itu. Kalau berdasarkan pengecekan yang tak lakukan itu, setidaknya ada 20-an lebih channel mereka loh. Itu digaji semua katanya. Jian belas itu. Orang ngunggah konten soal kejadian Sumatera. Bayangkan loh, ngelihat di media cetak, diberitakan di TV, di medsos, baik di Facebook, sampai TikTok. Jeruk dodone wong-wong kae kok ora kerentek belas. Sumpah. Aku sampai geleng-geleng itu. Mereka bertanda tidak punya rasa empati bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan di Sumatera. Mereka manusia apa udun itu.
pada punya kepedulian atau jiwa yang membeku dalam hatinya. Sehingga ada di sini cuma duit, bayaran. Ini gimana ceritanya sih para pendukung Jokowi kok ya belas gak menjadikan bencana itu sebagai sesuatu yang mesti disuarakan. Sekelas mereka yang subscribe-nya ada yang ratusan ribu. Gak mau tahu tuh budak micek, mau picek kuping budak atas peristiwa yang sangat menyedihkan ini. Tetapi saya masih bangga dengan banyak YouTuber ya, yang sudah bisa mencari donatur lewat medsosnya dia. Miliaran yang disumbangkan ke saudara-saudara kita di Sumatera. Lah ini nih. Padahal dari rekaman-rekaman yang tersebar waktu kejadian, setelah kejadian sampai penanganan para pengungsi hari ini. Itu masih berantakan tuh. Kayu gelondongan jutaan itu. Yang nangkring di rumah-rumah. Nangkring di jembatan. Lu kira-kira yang dipikirkan Ngompoles, apa yang dirasakan mereka? Para pemujanya, para YouTubernya, channelnya yang suka pasang badan untuk Jokowi itu. Apa coba? Atau coba disebut, kok mereka enggak bikin postingan tentang bencana? Apa gila? Apa berbagai berita, suara jeritan korban, testimoni penduduk Sumatera, sampai tangisan bupati di Aceh, enggak bikin tergerak hati mereka. Apa hati nurani yang terbuat dari baja, watu hitam, saking kerasnya, sehingga peristiwa memilukan begini dianggap sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Malah buat konten-konten yang tidak mutu aja. Membikin narasi-narasi yang enggak mendidik itu. Kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan. Lawang jangankan kita yang setanah air, mungkin dari negara lain. Itu pada simpatik, pada pengen ngebantu. Aku sampai enggak paham nih, kok bisa ini para Jokowers, para YouTubersnya enggak terketuk batinnya ngebahas ini. Di channel mereka itu loh. Maksudku gini. Kalau secara pribadi mereka menggalang sumbangan, membantu, ikut mengkonsolidasi, ya unggah dong di channelnya. Menunjukkan bila pendukung Jokowi ikut berkontribusi membantu para korban. Ini sudah hari ke-10 lebih. Nggak ada yang merasa prihatin, memberikan rasa duka cita dan sebagainya. Kalau udah bisa ngasih bantuan, doakan mereka lewat channel-channel mereka. Lewat YouTube mereka kan bisa. Memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kan ada itu beberapa channel yang subscribe-nya lebih dari 100 ribu. Neo Jiluro, Neo Bu. Manfaatkan itu buat membantu saudara-saudara kita di sana. Berikan dorongan kepada penontonnya untuk memberikan bantuan ke sana. Perlihatkanlah kalian salah satu orang yang turut peduli. Jangan-jangan saudaramu ada yang kena musibah di sana. Minimal loh, sampaikan duka dan buat postingan khusus. Ucapkan dari hati yang paling dalam. Lo kok bisa-bisanya tidak tersentuh belas itu. Apa waktu mereka lihat medsos terkait bencana ini, langsung di skip gitu. Wegah urusan gitu. Ora penting. Selain bencana juga bencana. Gitu mungkin. Ada berita dari Tapanuli misalnya, langsung pindah tayangan, nonton bisa. Lo termasuk waktu buka TikTok. Ini ada yang unggah kejadian bencana, langsung scroll. Dilewati, nonton. Begawan benar-benar tidak menyangka ini. Kok bisa mereka nggak kayak gitu tuh. Tak jamin tuh dari 3 provinsi di Sumatera, baik Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pasti 2014-2019 ada yang milih Jokowi kan, ada yang milih Gibran. Bapak sama anak selama 3 pilpres terakhir ada pemilih di sana kan. Nggak ada yang tercatat 0% loh perolehan di sana loh. Lah nek pertanyaannya, apakah PSI di Aceh, di Sumut atau di Sumbar ada memilih atau tidak? Wah itu tak cek. Tak cek per kabupaten dan kota kalau ini.
gak keburu buat tak gawe konten lah. Nah, kesuwen nanti. Ya, tapi paling tidak 10 ya kudunya tetap entuk kalau di sana itu PS. Nah, terlepas dari itu semua. Ini malah kemana-mana itu saya ngomong. Setidaknya adalah kepedulian sebagai sesama manusia. Sebagai sebangsa tanah air. Tidak mungkin sekelas Jokowi melarang kalian ngupas bencana Sumatera. Sebagai bahan konten. Itu. Apa yang ngonten masalah banjir bandang di Sumatera lalu bayarannya dihentikan. Kan ya enggak. Meski tidak ada keluarga, tidak ada teman, kenalan, kerabat yang dilalah bagian dari korban bencana. Ya tidak kemudian kita cuekan, tidak mungkin. Sama peristiwa itu. Dan terus apa yang mereka unggah tiap harinya? Panggai lah. Politik. Yang kadang-kadang menyesatkan itu. Kayak Jokowi itu tidak bisa hidup. Diperbudak itu sama mereka. Sama AdSense. Bukankah topik bencana yang bisa dikaitkan sama kebijakan negara, sama politik, sama kebijakan-kebijakan para pejabat, kan yuk bisa toh. Nah, wong neng kono sing butuh perhatian, yang kalian postingan ya tetap baik soal politik. Betul, meskipun bencana, ya soal politik. Lihat itu sampai Menteri Pangan itu manggul beras itu. Wetoke bantuan beras ya politik itu. Sama tuh. Soal politik juga. Orang mung perkara ijazah. Orang mung perkara teroris. Masalah pecah kongsi Kozinudin dengan Pak Rohila. Soal Demokrat berada di belakang ijazah dan sejenisnya. Ini sekali lagi. Satu pun dari gerombolan YouTuber Nusantara yang tak ketahui channelnya sama sekali orang yang ngangkat isu tentang bencana di wilayah Sumatera. Baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Semati itukah nurani kalian? Sebuta itukah dengan kesedihan warga yang jadi korban? Kamu hanya mengunggah soal-soal kepentingan politik yang kadang-kadang menyesatkan. Memoles sesuatu yang buruk menjadi baik aja. Sendak mau tahu apakah tentang kesulitan para korban. Hingga tidak mau memberikan dorongan atau rasa empati kepada saudara-saudara kita di Sumatera. Nyawang bocah nangis. Evakuasi yang dramatis. Rumah atau kendaraan terseret banjir. Masih keterjang gelondongan kayu. Atau kendaraan tower tumbang, kewan keli banjir, gajah mati. Nggak ngetuk di dalam dada ini. Alam Sumatera rusak akibat sawit. Itu tidak tersentak di kepala-kepala kalian. Ruwet ini. Logika para Jokowers memang sundul langit loncat. Gitu. Tapi dengan rasa empati mereka tidak terlihat sama sekali. Aku ngerti. Jokowi sama Kaisang belum muncul aksi nyata dalam soal bencana. Tidak tahu apakah mereka sedang memikirkan rencana-rencana mereka, manuver-manuver mereka. Mencari kesempatan untuk membuat berita yang signifikan melalui para YouTuber. Saya nggak tahu. Nggak nuduh saya. Tapi Gibran kemarin sudah berkunjung ke sana. Tapi ya mosok. Kalian tidak bersuara juga demi perbaikan bumi yang kita tinggali ini. Jangan dikira kalau kita tidak satu pulau, lalu dampaknya tidak akan terasa sampai tempat tinggal kita. Nah, kita ini bangsa Indonesia, satu tanah air, satu bahasa. Bencana itu mau terjadi jauh dari kita, itu jelas teguran dari Tuhan atas tingkah laku manusia di bumi ini. Banjir bandang ini bukan hanya sekedar hujan deras, cuaca ekstrim, tapi perbuatan-perbuatan para pejabat yang terus merusak hutan. Dan kamu tidak pernah bersuara untuk mengkritik itu semua. Andai maksora peduli, aku ya beneran penasaran. Dibayar berapa sih kalian? Tidak bicara atau tidak posting tentang bencana hidrometeorologi ini yang sedang terjadi di Sumatera ini. Tidak mungkin.
sekelas medsos YouTuber itu tidak melihat sesuatu yang tragis yang terjadi saat ini, yang memilukan, yang menato hati. Oh begawan itu kan tadi mikir. Lu kok pendukungnya Jokowi yang tersisa modelnya kayak gini semua. Penderitaan rakyat sebangsa dan setanah air bukan hal yang mengganggu mereka dalam hati mereka. Dan bareng tak pikir meneh. Kemungkinan ya itu bisa benar. Sebab para organ relawan atau petinggi PSI atau yang kerap pasang badan tentang isu-isu Jokowi, baik itu ijazah maupun hal-hal tentang kebijakannya mereka selama 10 tahun jadi presiden, tidak terlihat kontribusinya di bencana juga. Ada yang tahu organ relawan mana yang ada di sana yang turun membantu penanganan musibah? Mana itu Projo, mana itu Solmed, mana itu Barajepe, mana itu Andi Aswan? Tidak ada suara sama sekali. Berarti setali 3 uang tuh tumbuh untuk tutup. Entut ketemu irung. Ambune ora umum. Satu-satunya orang yang ada kaitannya dengan Jokowi yang ada di sana, siapa coba? Ya hanya Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sekjen PSI. Itu pun dikarenakan dia Menteri Kehutanan. Dan dikait-kaitkan dengan bencana yang terjadi karena kebijakannya ini. Atau Bobi Nasution, menantu Jokowi yang juga gubernur Sumatera Utara. Nah kita lihat tuh Ade Armando, Ade Dermawan, Leo Kumanan, pengacara Sylvester. Apalagi Sylvester, wah metu cegemek loh itu. Terus kemudian siapa itu? Hasan Nasbi, adakah yang ngerti? Bicara apa mereka tentang bencana ini? Nggak ada. Nek belas rambahas, tentu kita patut menduga. Tinimbang nanti unggahan mereka di channel YouTube malah ngomong kayu gelundungan tentang deforestasi, soal rusaknya hutan. Kan yang kena siapa juga? PSI. Kenapa harus PSI? Ya karena Menteri Kehutanannya Sekjen PSI yang sekarang baru disorot bahwa dia ikut terlibat dalam perusakan hutan yang sekarang sedang terjadi. Kebijakan Menteri Kehutanan yang sekarang kita curigai. Nah, kita tidak menuduh loh. Itu fakta harus ada hubungannya. Pasti ada hubungannya dengan kebijakan Menteri Kehutanan. Apa mereka tidak menguasai isu lingkungan? Apa emang bagi mereka tidak mudeng bencana itu apa? Sebenarnya belum lama para YouTuber Nusantara sempat ketemu di Sukabumi loh. Saya tahu itu. Meski disebut musyawarah besar. Yang ikut hanya 10 orang. Sedang anggota lain entah kenapa kok nggak ada. Nggak tahu. Baru di tempat itu mereka menyatakan turut berduka. Itu saja. Tapi aksi konkret mereka nggak ada sama sekali. Bukankah sudah banyak pihak menyampaikan bila tragedi Sumatera disebabkan oleh faktor lingkungan yang sudah dirusak hutannya oleh para perampok perusak hutan. Karena kekeliruan kebijakan para pejabatnya, termasuk Menteri Kehutanannya, termasuk kepala daerahnya. Dan banyak lagi, bukan hanya hutan yang ditebang. Tapi pengerukan tambang-tambang yang mugal-ugalan mengakibatkan semua ini terjadi. Apa Sekjen PSI yang juga Menteri Kehutanan, Bung Raja Juli Antoni ngontak ketua umumnya, meminta supaya pendukung bapaknya Kaisang tidak usah angkat isu bencana ini? Ya bisa. Nggak nuduh loh saya. Ini opini Om Begawan aja. Lo ya mau bagaimanapun membicarakan apa yang terjadi di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari perkara kerusakan lingkungan. Dan ngomongin lingkungan, kerusakan ini, ya bicara gajah, ya bicara tata kelola hutan. Kaitannya ya jelas. Logo PSI sama Sekjen PSI yang Menteri Kehutanan. Ora iso endo itu. Tidak bersuaranya mereka bikin postingan khusus membedah bencana Sumatera. Mencerminkan bahwa urusan Jokowi serta keluarga jauh lebih penting dan utama dibandingkan nasib nestapa rakyatnya. YouTuber itu emang ngumpul jadi satu. Hanya bersuara demi membela, membabi buta pada sosok dan keluarganya saja. Bahwa negara ini dirugikan, bahwa rakyat ini disengsarakan, bahwa utang tambah membengkak atau proyek mangkrak bukan urusan mereka. Yang penting membela. Ciloko lagi. Yang begini ini hasilnya.
Kalau kita berdiri membela orang, bukan membela prinsip, bukan membela kebijakan, menjaga value, memperjuangkan kemanusiaan. Apalagi konten kreator di belakang keluarga-keluarga mantan ini pada takut keliru menganalisa. Membuat narasi buat analisis yang mayoritasnya berisi asumsi dan persepsi aja. Lah jebul, semuanya malah merugikan Jokowi itu sendiri. Kan ini secara bayaran loh ini. Inilah sikap. Kalau berada di belakang orang, tidak berdiri di atas adab, akibatnya seperti ini. Entah seberapa penting mereka menilai kemanusiaan, ada di urutan keberapa dibandingkan isu-isu atau situasi buat pasang badan. Demi junjungannya loh ini. Seandainya istri-istri mereka, anak-anak mereka, atau keluarga besar mereka tahu, apa yang tidak sedih. Mosok punya channel yang sudah bisa menghasilkan rupiah, sama sekali tidak mau dipakai buat bicara tentang kemanusiaan. Golek duit monggo hapus-hapusan, repot. Memangnya setinggi apa politik itu? Semulia apa mereka di mata mereka? Sehingga begitu memujanya. Toh channel itu yang kelola mereka, yang atur juga mereka. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hah? Beginian ini mau dibiarkan? Hah? Dan pembahasan hari ini mestinya membuka mata kita semua. Apakah Jokowi memberi efek baik atau buruk bagi negara kita ini? Kita nilai sendiri. Seagung itukah atau sehebat apa Jokowi sampai ada bencana tidak menggerakkan mereka turut peduli, punya empati pada para korban Sumatera. Sebagai penutup, pertengahan bulan ini kan sudah mulai libur sekolah. Saran saja ini, sebaiknya tidak berwisata kemana-mana ini. Ini cuaca ekstrim menghadang. Cuacanya lagi sulit diprediksi. Kalau udah kelewat beli tiket, booking hotel, tolong rutin dicek cuaca di BMKG ya. Ini demi keselamatan kita. Sekali lagi kita tetap mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Kalau ada kesempatan kita bantu mereka. Kalau belum ada kesempatan datang kita doakan mereka agar mereka kuat menghadapi bencana ini dengan ikhlas. Semoga tetap sehat dan bisa segera diselesaikan. Salam Begawan, salam Ngompol, dadah.